Halo, shalom. Ketemu lagi dengan saya Sarfarli. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk guna menjalin kerjasama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya secara damai. Pembentukan ASEAN sendiri dilakukan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara. Sedangkan jumlah total anggota sekarang hingga tahun 2017 bulan Agustus berjumlah 10 negara. Dalam melaksanakan kerjasama, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama antar negara anggota ASEAN ini menjadi terhambat serta menjadi lebih terdorong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kerjasama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk ASEAN untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendorong kerjasama. Yang pertama, kita akan lihat mengenai kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang sama pada beberapa negara dapat menjadikan pendorong kerjasama. Contohnya adalah OPEC, yaitu Organisasi Kerjasama para Negara Penghasil Minyak Bumi. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Negara-negara dan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya negara Tiongkok yang membutuhkan batu bara dari Indonesia akan bekerja sama dengan Indonesia agar dapat membeli batu bara dari Indonesia sendiri. Itu yang adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, faktor pendorong yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan wilayah negara-negara yang terdapat pada suatu wilayah yang sama dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah ASEAN, yang terdiri dari negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Negara-negara dan iklim dan kesuburan tanah yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya negara-negara Eropa Utara yang umumnya memiliki iklim dingin dan bekerja sama dengan negara-negara beriklim tropis agar dapat memperoleh sayur dan buah-buahan yang hanya tumbuh di wilayah beriklim tropis. Yang ketiga, kesamaan ideologi dan perbedaan teknologi. Negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO dan juga Warsawa Pact. NATO yang terbentuk pada tahun 1949 merupakan organisasi negara-negara Eropa Barat dan kesamaan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Adapun Pakta Warsawa terdiri dari Uni Soviet serta 7 negara Eropa Timur yang memiliki kesamaan ideologi komunisme. Pakta Warsawa terbentuk tahun 1955 dan bubar pada tahun 1991. Perbedaan teknologi, negara dengan kemampuan teknologi yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya Indonesia belum mampu menghasilkan mobil tetapi membutuhkan mobil, akan bekerja sama dengan Jepang yang telah mampu menghasilkan mobil. Selanjutnya kita akan lihat faktor penghambat kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama itu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang kedua, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat terjadinya kerjasama. Yang ketiga, perbedaan kepentingan tiap negara. Dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya pembahasan ini bisa dimengerti. Terima kasih, Tuhan memberkati.